media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan dampak negatif. Media sosial menjadi sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk terus terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tak dapat kita pungkiri bahwa media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi maupun institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, bahkan menjadi sarana perpecahan serta. Betapa banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika. Mereka berargumen seenaknya, menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan menjatuhkan manusia lainnya. Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, peran santri dalam membenahi etika berkomunikasi di media sosial adalah judul syarah Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 yang berbunyi, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah menyandingkan perintah wattaqullah dan qulu qawlan sadida. Ini bermakna bahwa orang yang bertakwa kepada Allah haruslah menjaga lisannya dengan perkataan yang benar. Syekh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 12 halaman 253 menjelaskan bahwa wa qulu qawlan sadida ay qasdan
Hidayah, lalu disebarluaskan ke jagat maya hingga tersebarlah kebohongan. Muncullah ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan korban. Hadirin yang kami hormati, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam web resminya menyatakan mulai bulan Agustus 2018 hingga bulan Maret 2023 telah tercatat 12.547 kasus hoax yang tersebar di jagat maya. Pantaslah jika Profesor Dr. Muhammad Komarudin Hidayat, mantan Rektor Univ Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia menyatakan berita hoax sangat mengerikan yang membuat kegelisahan, menebarkan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin, telah banyak saudara kita yang telah menjadi korban penipuan, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi miliaran, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian, terpikat bujuk rayu akun palsu hingga jadi korban penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Bahkan kita masyarakat awam masih sering terprovokasi oleh berita hoax, lalu menebarkan ujaran kebencian hingga berakhir meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillahi min dzalik. Hai kawan, rapatkan barisan, sebar kebenaran yang relevan, jaga kebohongan memedikan, berita hoax mari diabaikan, jangan terpancing hal-hal tak penting, saring dahulu sebelum sharing, musimnya maling teriak maling, banyaklah eling gusti peparing. Lalu hadirin, bagaimanakah peran santri dalam membenahi etika berkomunikasi di media sosial? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ.
ummati yad'una ilal khair, ay kunu ummatan yad'una ilal Islam. Jadilah kamu semuanya umat yang menyerukan Islam, karena Islam menyerukan kebaikan. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Disinilah peran santri dibutuhkan. Di era digital saat ini, santri hendaknya memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah, menyerukan kebaikan pada seluruh manusia, sehingga tercipta etika berkomunikasi masyarakat dari etika yang benar menuju etika yang taat, dari pikiran yang sesat menuju pikiran yang sehat, yang tentunya mendatangkan manfaat bukan mudarat. Setuju hadirin? Sebagai kesimpulan, media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan dampak negatif. Jika kita terutama santri negeri ini memanfaatkan media sosial sebagai hal yang positif, maka beribu-ribu manfaat yang akan dituainya. Sebaliknya, jika kita memanfaatkan media sosial dalam hal yang negatif, maka bersiap-siaplah akan konsekuensinya. Marilah kita bersama-sama menyerukan kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. pisau diasah di pagi hari, Bawa ke kebun untuk membahas. Cukup sekian carahan dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia dengan ragam budayanya, suku dan agamanya menyimpan jutaan keunikan di setiap sudutnya. Kita bangga, sekali lagi bangga, bangsa besar ini tetap eksis dan mampu hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Begitulah ungkapan kekaguman sosiolog dunia Hildert Geertz tentang Indonesia dalam bukunya Various Cultures and Communities in Indonesia. Namun hadirin, akhir-akhir ini ada oknum yang ingin memecah belah keharmonisan dan kedamaian bangsa dengan menggunakan isu agama. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan, maka kerukunan antar umat beragama akan terkoyak porak-poranda yang pada akhirnya mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 118 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka laja'ala
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka masih berselisih pendapat. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Wajiz halaman 236 dijelaskan bahwa jikalau Tuhanmu berkehendak, bisa saja Allah menjadikan seluruh umat manusia menganut satu agama. Namun Dia menghendaki agar mereka memilih sebagai tujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan terkait pahala dan hukuman. Setelah menentukan pilihan, mereka masih berselisih pendapat karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, kemajemukan budaya dan agama yang ada di Indonesia laksana pisau bermata dua. Jika dikelola dengan bijak, maka keragaman itu akan menjadi sumber keindahan hidup bersama. Bagaikan taman yang asri, penuh bunga yang berwarna-warni, atau bagaikan kupu yang mengepakkan dua sayap seindah pelangi. Sebaliknya hadirin, jika kita salah mengelolanya, maka keragaman itu akan menjadi sumber kehancuran, bahkan kepunahan bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Sejak kita merdeka, pemerintah telah merumuskan sejumlah regulasi untuk mengatur pola kerukunan antar umat beragama. Dalam Islam, kita memiliki pedoman lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam bahasa toleransi, kita kenal istilah agree in disagreement atau setuju dalam ketidaksetujuan. Yang kita atur adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu hubungan sesama penganut agama yang dilandasi dengan toleransi, saling menghormati dalam kesetaraan, saling pengertian dalam pengamalan agama, dan saling membantu dalam proyek-proyek kemanusiaan. Hadirin, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul adyani ahabbu ila Allah?" Qala, "Al-Hanifiyah as-samha." Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, "Yang lurus lagi toleran." Hadis riwayat Bukhari. Namun hadirin, akibat masyarakat yang abai terhadap akhlak dan toleransi, maka konflik bahkan kerusuhan kerap terjadi. Salah satunya pada tanggal 5 Mei 2024, Komnas Perempuan mengecam tindakan intoleransi disertai kekerasan oleh sekelompok warga terhadap mahasiswa Universitas Pamulang, Tangerang Selatan yang sedang melaksanakan acara ibadah keagamaan, yaitu doa rosario. Selain
itu hadirin, Komnas Perempuan juga menyayangkan keberadaan aparatur pemerintah dan penegak hukum yang seharusnya memberikan jaminan keamanan terhadap pelaksanaan ibadah Rosario, namun terindikasi justru semakin memperkeruh keadaan dan tidak menerima penjelasan korban. Lantas timbullah pertanyaan, bagaimanakah cara membangun bangsa yang toleran? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 142 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam bersikap toleran kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin. Allah juga tidak melarang kita memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk bersilaturahim dan saling mengasihi kepada mereka. Secara lebih konkret, usaha membangun kerukunan antar umat beragama bisa kita lakukan dengan membasmi 3 virus berbahaya. Di antaranya, pertama, virus pelecehan ajaran agama atau penganutnya. Kedua, virus penyalahgunaan agama. Dan yang ketiga, virus pembangkang terhadap aturan negara. Terkait dengan syarahan ini, ada sebuah syair lagu berikut ini. Indonesia punya beragam agama, kerukunan haruslah kita jaga, supaya tentram negara tercinta, kita semua kan berbahagia. Dari uraian tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, kemajemukan budaya, etnis dan agama yang ada di Indonesia adalah bagian dari
harus dijadikan anugerah, bukan pemecah belah. Kedua, selama kita taat pada kesucian agama dan tunduk terhadap aturan negara, maka kerukunan antar umat beragama tetap terjaga menuju Indonesia maju dan sejahtera. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Namun hadirin, kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Untuk itu, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Asakir dalam kitabnya Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baido. Namun Bani Baido dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Seketika itu turunlah ayat 13 ini yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu, ay liyahsula bainakum at-ta'aruf wa ta'alluf, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmonis serta menyamakan rasa sayang, tiada pandang sayang. Demikian penafsiran Syekh Ali As-Sabuni dalam Safratut Tafasir jilid 3 halaman 219. Namun hadirin, yang terjadi justru sebaliknya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 3.640 kasus SARA terjadi di Indonesia. Mulai dari maraknya menyakiti orang yang berbeda keyakinan, mengintimidasi, mengusir dan menyingkirkan orang lain, bahkan menindas kaum minoritas. Setara institut juga mencatat bahwa selama 5 tahun terakhir terdapat 866 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, 213 kasus penolakan pendirian rumah ibadah, 243 kasus ujaran kebencian dan penodaan agama. Bahkan mirisnya penegakan hukum terhadap kasus intoleransi masih terkesan longgar dan diskriminatif, sehingga para pelaku intoleran terus membuat kekacauan yang membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Na'udzubillah. Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di tengah kerukunan hidup antar umat beragama? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wa
halaman 359 menyatakan, wala tanaza'u ay nahahum 'anit tanazu' wa huwa al-ikhtilafu fir ra'yi fa inna dzalika yatasabbabu 'anil fashal. Allah melarang kita berbantah-bantahan, berselisih pendapat yang akan menyebabkan kegagalan. Sebagai kesimpulan, menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia, konsep kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya kerukunan